Halo semua, kami Kuzo Team dari Telkom University Purwokerto ingin mempresentasikan terkait ide inovasi kami dalam ajang 1000 Innovation Challenge dengan judul Pemanfaatan Piezoelektrik pada kursi untuk mengatasi eksploitasi energi fosil. Sebelum memasuki presentasi inti dari kelompok kami, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Pertama dengan saya sendiri, Azam Abdurrahman sebagai ketua, saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Lalu ada rekan saya, Dio Gilbran Pramana dari S1 Teknik Informatika, dan ada teman saya Ridho Perdita Sembiring dari S1 Sistem Informasi. Pernyataan masalah energi fosil pada perkembangan zaman sekarang ini telah banyak digunakan untuk pemanfaatan, salah satunya untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia. Namun, ironisnya, pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia merupakan salah satu sumber utama penyebab polusi lingkungan, yang mana akan berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Di sisi lain, penggunaan alat elektronik juga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pemborosan pada penggunaan sumber daya yang kebanyakan masih bergantung pada sumber daya fosil. Solusi yang kami tawarkan adalah kursi piezoelektrik. Kursi piezoelektrik merupakan sebuah inovasi kursi yang mana akan menghasilkan elektrik dari konsep piezoelektrik. Cara kerja dari kursi piezoelektrik itu sendiri, yang pertama, orang akan menduduki kursi itu dan sensor piezoelektrik pada bagian alas bawahnya akan berfungsi ketika sensor itu menerima sebuah pressure. Lalu sebuah tekanan yang diterima akan dikonversikan, akan diubah menjadi energi listrik pada part selanjutnya seperti gambar di sebelah. Lalu energi yang dihasilkan listrik tersebut akan masuk dan tersimpan dalam baterai. Baterai itu nantinya akan berfungsi sebagai dua, satu untuk tetap menjalankan sensor piezoelektrik itu, yang kedua untuk dapat menghidupkan perangkat kecil dari si orang yang duduk di kursi tersebut. Apa sih nilai unik dari ide inovasi kami? Yang pertama, penghematan biaya listrik. Lalu yang kedua, mudah dipasang dan tidak memerlukan infrastruktur ekstra. Yang ketiga, ada nilai jual yang strategis. Yang keempat, ada ramah lingkungan dan keberlanjutan. Lalu dilihat dari peluang pasar ide inovasi kami tentukan dua. Yang pertama ada dunia sekolah ataupun dunia perkuliahan, lalu ada juga gedung perkantoran. Dampak dalam tantangan di Indonesia ada 4. Yang pertama, mendukung pertumbuhan industri hijau. Yang kedua, meningkatkan reputasi Indonesia sebagai pemimpin teknologi. Yang ketiga, ekosistem smart building. Dan yang terakhir, pengurangan ketergantungan pada infrastruktur listrik. Go to market strategi. Kami menentukan target market kami yang pertama ada di gedung kantoran, sekolah maupun kampus, dan juga pengembang properti. Lalu value proposition dari kami ada di hemat biaya listrik, efisiensi energi, dan juga hemat ruang. Untuk strategi marketing dari kami ada website resmi sebagai sarana penjualan secara online seperti e-commerce pada umumnya. Lalu ada ads yang kami salurkan melalui laman media sosial manapun dan juga billboard, lalu videotron dan lain-lain. Kami juga adakan marketing crew untuk konten marketing dan juga kami membuat pengadaan event launching. Lalu untuk distribusi plan, kami memiliki 2 toko secara online maupun offline. Dan juga kami membuka kesempatan untuk siapapun menjadi distributor maupun reseller dari inovasi ide kami. Untuk cost structure dari ide kami, secara kasaran pembuatan 200 piece kursi akan seperti berikut. Dan untuk revenue stream pada setiap unitnya akan seperti ini. Dan untuk revenue stream pada asumsi 200 unitnya akan seperti ini. Sebagai penutup, inovasi kursi piezoelektrik ini kami menawarkan solusi nyata untuk mendukung efisiensi energi sekaligus mengurangi emisi karbon. Kami percaya pada produk ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui penghematan biaya operasional, melainkan juga memberikan dampak positif, yaitu pelestarian lingkungan yang harapannya kedepannya memberikan investasi bagi masa depan. Mungkin demikian dari kelompok kursi piezoelektrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.